Halo teman-teman, selamat datang di channel Servant Story. Channel yang membahas sejarah dan kisah Servant yang ada dalam Fate series. Untuk kali ini Servant Story akan membahas Elizabeth Bathory. Seorang bangsawan pemuja kecantikan yang menjadi gila dan buta hati. Mungkin dari kalian ada yang familiar dengan nama tersebut. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan share. Elizabeth Bathory. Bathory Erzsébet di Hongaria, Alžbeta Bathoryová, Nadasdy, di Slowakia, Elżbieta Bathory dalam Polandia, adalah Countess Hongaria dari keluarga Bathory. Keluarga ini diingat untuk pertahanan melawan Utsmaniyah. Ia terkenal sebagai pembunuh berantai dalam sejarah Hongaria dan Slowakia dan diingat sebagai wanita berdarah Cahtis. Istana Cahtis merupakan tempat ia menghabiskan hidupnya. Setelah kematian suaminya, ia dan 4 pembantunya dituduh menyiksa dan membunuh ratusan wanita muda, dengan sekurangnya sebanyak 650 korban. Pada tahun 1610, ia dipenjarakan di Istana Cahtis dan menghabiskan hidupnya di sana. Bathory lahir di Hongaria tahun 1560, kurang lebih 100 tahun setelah Vlad the Impaler, Dracul meninggal. Kakek buyut Elizabeth Bathory adalah Prince Stephen Bathory yang merupakan salah satu ksatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Elizabeth terlahir dari pasangan Georges dan Anna Bathory yang merupakan bangsawan kaya raya dan salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hongaria saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hongaria, seorang lagi adalah Kardina, bahkan pamannya, Stephen, kemudian menjadi Raja Polandia. Namun keluarga Bathory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap, selain segala kekayaan dan popularitasnya. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupunya yang lain memiliki kelainan jiwa dan gemar melakukan kejahatan seksual. Tahun 1575, di usia 15 tahun Elizabeth menikah dengan Count Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya. Karena suaminya berasal dari bangsawan yang lebih rendah, maka Count Ferenc Nadasdy menggunakan nama Bathory di belakangnya. Suaminya jarang mendampingi Elizabeth karena Count Ferenc lebih sering berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani. Ferenc kemudian menjadi terkenal karena keberaniannya di medan pertempuran. Bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hongaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian karena selalu ditinggal sang suami. Disebutkan dia memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya, tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual. Disebutkan juga Elizabeth menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan lesbian dengan bibinya, Countess Clara Bathory. Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothea Sentes, biasa disebut Dorka, salah seorang pelayan terdekatnya. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth mulai menyenangi kepuasan seksual lewat penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Selain Dorka, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekatnya yaitu, Suster Ilona Jo, pelayan pria Johannes Ujvari dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula, yang merangkap sebagai kekasih Elizabeth. Bersama para kru S dan M-nya, Elizabeth mengubah Istana Cahtis menjadi pusat teror dan penyiksaan seksual.
para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan seperti diikat, ditelanjangi lalu dicambuk dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti bagian-bagian tubuh tertentu. Tahun 1600, Ferenc meninggal dan era teror sesungguhnya dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah di usia tersebut. Tapi Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu saat seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menamparkan gadis malang tersebut. Darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth disebutkan, menduga dan percaya, bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Serta-merta dia memerintahkan pelayannya, Yohanes Ujvari dan Dorka menelanjangi gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis meninggal kehabisan darah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah. Dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Ketika semua pelayan mudanya sudah mati, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi kemudian urat nadi mereka dipotong hingga darah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas. Sesekali Elizabeth bahkan meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Lama-kelamaan Elizabeth merasa bahwa darah para gadis desa masih kurang baginya. Demi mendapat darah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar darah para gadis bangsawan rendahan. Dia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikan korbannya. Namun hal tersebut menjadi bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh, hingga raja sendiri. Tanggal 30 Desember tahun 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Giorgi Turzo, yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri, menyerbu istana Chahtis di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Chahtis. Mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua urat nadinya disayat hingga meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Báthory pada tahun 1611. Nama-nama itu didapat berdasarkan laporan dari berbagai pihak. Mulai dari keluarga-keluarga petani hingga bangsawan, Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Raja Hongaria memerintahkan Elizabeth dikurung dalam kamarnya di istana Chahtis selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Tahun 1614, atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian.
Penjaga itu kemudian mengintip ke dalam dan melihat sang Countess tertelungkup dengan wajah di lantai. Elizabeth the Blood Countess Bathory meninggal di usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus tahun 1614. Mungkin seperti itulah yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang sampaikan di komen ya teman-teman.